Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rizky Prasetyo dengan NIM 242410102055 dari pemrograman berbasis objek kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan atau melaporkan hasil remedi saya dengan tipe soal C. Ini untuk tipe soal C sendiri itu membuat program C# untuk mengelola data mahasiswa menggunakan konsep CRUD dengan menggunakan pilar OOP atau enkapsulasi, inheritance, dan abstraction. Untuk fitur yang harus diimplementasikan yaitu fitur create atau tambah data mahasiswa, fitur read atau lihat data mahasiswa, fitur update atau edit data mahasiswa, fitur delete atau hapus data mahasiswa, dan juga fitur menu. Oke, langsung saja ke kode programnya. Sebelum ke kode program, untuk kelas diagram yang saya gunakan yaitu kelas Maha dengan tipe abstrak dengan atribut name dan juga name dan juga nama. Lalu untuk metode sendiri yang ada di entitas Maha, yaitu tampilkan data dengan metode abstrak. Kemudian untuk entitas kedua yaitu mahasiswa. Mahasiswa merupakan turunan dari kelas Maha dengan atribut jurusan, bernilai string, dan juga tampilkan data. Kemudian yang ketiga adalah entitas manajemen mahasiswa atau kelas manajemen mahasiswa. Ini berisi tentang daftar mahasiswa berupa list dari mahasiswa tadi, kemudian tambah mahasiswa, add mahasiswa, update mahasiswa, dan juga hapus mahasiswa. Langsung saja ke kode programnya. Baik, untuk kode program yang pertama kita gunakan yaitu Visual Studio Code. Saya Microsoft Visual Studio. Di sini ada publik abstrak kelas mahasiswa, dan di dalamnya terdapat sebuah atribut name dan juga nama. Lalu kemudian untuk juga public abstrak void tampilkan data. Dan di sini kelas mahasiswa, kelas Maha itu adalah sebuah kelas abstrak. Walaupun di sini name dan juga nama dapat terisi. Oke, maaf. Walaupun di sini name dan nama terisi, di sini saya menggunakan metode tampilkan data itu menggunakan metode abstrak dan akan diisi di kelas turunannya yaitu kelas mahasiswa. Di sini kelas mahasiswa itu memiliki atribut jurusan. Kemudian pada kelas mahasiswa ini dapat juga menurunkan atribut-atribut dari indukannya yaitu si kelas Maha. Ini kita menggunakan public mahasiswa, string name, string nama, dan juga string jurusan menggunakan keyword base dan diikuti oleh atribut yang ada pada induk kelas tersebut. Kemudian induk konstruktornya itu jurusan. Kemudian dan di sini pada kelas turunannya itu mahasiswa, kita menggunakan public override void tampilkan data, dan di sini untuk menampilkan seluruh data yang ada seperti name, nama, dan juga jurusan. Lalu untuk penggunaan override sendiri itu untuk mengisi sebuah kelas yang maksudnya sebuah ya bisa kelas, bisa juga sebuah metode. Jadi untuk di kelas Ma tadi itu kan
metode tampilkan data kan berupa abstrak dan itu belum ada isinya atau value-nya. Kemudian kita mengisinya di kelas turunan yaitu mahasiswa menggunakan metode override. Selanjutnya adalah public class management mahasiswa. Pada public class management mahasiswa ini kita menggunakan, maksudnya saya menggunakan list dari kelas mahasiswa dengan sebuah objek bernama daftar mahasiswa dan new list dari mahasiswa. Di sini saya membuat sebuah objek baru bernama daftar mahasiswa yang berisi list dari mahasiswa yang ada pada kelas mahasiswa. Kemudian untuk fitur yang pertama yaitu tambah atau grade mahasiswa. Di sini menggunakan for each atau pengulangan pada mahasiswa dengan objek tm in daftar mahasiswa. If tm.name sama dengan name, maka name sudah digunakan. Ini untuk try error. Jadi jika name yang diinputkan nanti sama dengan name yang sudah ada pada kelas mahasiswa ini atau di daftar mahasiswa ini, itu akan mengumumkan sebuah pesan yaitu name sudah digunakan, mohon menggunakan name lain, dan akan mengulang program untuk daftar menu tadi. Kemudian ini mahasiswa kemudian membuat sebuah objek baru yaitu mahasiswa baru dengan new mahasiswa dan parameter name, nama, dan juga jurusan. Di sini daftar mahasiswa dimasukkan ke dalam sebuah objek baru tersebut bernama mahasiswa baru. Kemudian kita menggunakan sebuah pesan pengumuman yaitu mahasiswa berhasil ditambahkan. Kemudian untuk yang kedua adalah fitur lihat atau read mahasiswa. Dan di sini kita mau sedikit menggunakan try error juga untuk mengumumkan pesan if daftar mahasiswa count 0, console write line belum ada data mahasiswa, kemudian kembali. Nah, pada lihat mahasiswa ini menggunakan perkondisian di mana jika daftar mahasiswa atau count daftar mahasiswa yaitu jumlah data yang ada di mahasiswa apabila itu bernilai 0, maka mengumumkan sebuah pesan bahwa belum ada data di mahasiswa tersebut, belum ada data mahasiswa. Kemudian jika perkondisian ini tidak memenuhi, akan lanjut ke selanjutnya yaitu menggunakan forest atau pengulangan mahasiswa dengan objek baru yaitu MHS in daftar mahasiswa. Lalu MHS tampilkan data, dan di sini guna untuk forest sendiri yaitu pengulangan hingga akhir. Jadi seumpama ada data 1 akan ditampilkan, kemudian mengulang lagi data 2, kemudian mengulang lagi data 3 sampai data tersebut habis. Lanjut ke selanjutnya yaitu update mahasiswa, yaitu menggunakan public void update mahasiswa dengan parameter name, nama baru, dan juga jurusan baru. Kini kita menggunakan perulangan for int i sama dengan 0 dan i daftar mahasiswa count plus i plus plus atau i ditambah 1 hingga selesai. Lalu di sini menggunakan perkondisian if jika daftar mahasiswa i.name sama dengan name, artinya untuk membuat sebuah yang akan diinputkan nanti bahwa if daftar mahasiswa.name sama dengan name. Kemudian
Jika perkuncian tersebut terpenuhi, akan lanjut ke daftar mahasiswa i.nama sama dengan nama baru, kemudian daftar mahasiswa i.jurusan sama dengan jurusan baru, dan kemudian konsol wordline data mahasiswa berhasil diperbarui. Nah, jika perkondisian untuk update tersebut tidak memenuhi, akan mengumumkan sebuah pesan yaitu data mahasiswa tidak ditemukan. Baik, selanjutnya untuk di sini untuk hapus mahasiswa dengan menggunakan parameter name untuk menggunakan for int i sama dengan 0, kemudian i daftar mahasiswa count 1 plus plus atau plus 1. Lalu jika mahasiswa daftar mahasiswa i.name sama dengan name, maka daftar mahasiswa remove at i. Jadi jika name daftar mahasiswa tadi sama dengan name yang akan diinputkan, maka data mahasiswa yang ada di daftar mahasiswa tadi akan di remove, lalu menampilkan sebuah pesan bahwa data mahasiswa berhasil dihapus. Lalu jika perkondisian ini tidak memenuhi atau data tidak ditemukan, maka akan menampilkan sebuah data mahasiswa tidak ditemukan. Oke, kita lanjut ke kelas programnya. Dan di sini sebuah menu, yaitu menu tambah, lihat, update, dan juga hapus. Lalu untuk menu keluar. Di sini selanjutnya adalah kita menggunakan perulangan while true. Mengapa? Karena ya biar bisa diulang-ulang aja sih. Lanjut ke string pilihan, kita di sini menggunakan sebuah inputan dengan objek pilihan, lalu membuat sebuah perkondisian di mana if pilihan sama dengan 1 atau jika pilihan adalah 1, maka di sini akan menginputkan sebuah name, nama, dan juga jurusan. Lalu maaf kelupaan tadi untuk sebelumnya saya membuat sebuah objek baru bernama manajemen dari sebuah kelas manajemen mahasiswa. Maka dari itu, untuk jika pilihan satu ini atau fitur tambah data ini, maka setelah menginputkan name, nama, dan juga jurusan, maka keseluruhan inputan tadi akan disimpan di objek manajemen, lalu dot tambah data mahasiswa dengan parameter 3 itu tadi. Dan di sini untuk perkondisian kedua yaitu else if pilihan 2 sama dengan 2, maka manajemen dot lihat mahasiswa. Jadi pada tadi kan sudah ditambahkan name, nama, dan juga jurusan pada manajemen tadi, pada sebuah objek manajemen tadi, maka di pilihan kedua ini atau fitur lihat mahasiswa itu akan memunculkan sebuah data yang sudah kita tambahkan tadi melalui metode lihat mahasiswa. Kemudian yang perkondisian ketiga atau update mahasiswa, if else pilihan sama dengan 3, maka di sini akan menginputkan sebuah name yang akan dirubah, kemudian masukkan nama baru yang ingin dirubah, dan juga masukkan sebuah jurusan baru yang ingin dirubah. Kemudian di sini juga untuk perubahan-perubahan tadi akan dimasukkan ke objek manajemen menggunakan metode objek mahasiswa yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk perkondisian keempat yaitu
fitur hapus mahasiswa. Pada fitur mahasiswa ini menggunakan menginputkan sebuah NIM yang akan dihapus, maka NIM yang akan diinputkan akan dieksekusi menggunakan metode hapus mahasiswa dengan parameter NIM hapus pada pada objek manajemen. Kemudian perkondisian kelima yaitu if else pilihan sama dengan 5 atau jika pilihan adalah 5 maka program tersebut akan berhenti atau keluar. Lalu return atau selesai. Kemudian jika perkondisian kelima di 5 kondisi tersebut tidak terpenuhi maka akan mengumumkan sebuah pesan pilihan tidak valid. Dan mungkin ini salah satu alasan menggunakan file true. Maka jika perkondisian 5 tadi tidak memenuhi atau user menginputkan tidak di antara 1 sampai 5 maka akan mengulang hingga user tersebut menginputkan 1 sampai 5. Oke, langsung saja ke outputnya. Oke, mungkin di sini akan ke laporannya saja untuk outputnya. Nah, di sini untuk output sendiri yaitu untuk fitur pertama yaitu create atau tambah data mahasiswa. Dan di sini sebuah menu yang sudah dibuat dengan memilih menu 1 sampai 5. Jika kita menginputkan 1 maka akan laju ke fitur pertama yaitu tambah mahasiswa. Di sini saya memasukkan nama, NIM dan juga jurusan, maka akan memunculkan sebuah pesan bahwa data mahasiswa tersebut telah berhasil ditambahkan. Kemudian fitur kedua yaitu read atau lihat data mahasiswa. Di sini kita tinggal menginputkan nomor 2 pada menu yang sudah tersedia dan akan langsung otomatis memunculkan data mahasiswa yang telah kita inputkan tadi atau kita tambahkan tadi. Kemudian selanjutnya adalah update atau ubah atau edit data mahasiswa dan tinggal menginputkan sebuah nomor 3 pada pilihan menu tadi. Dan di sini user diharuskan untuk mengisi sebuah NIM baru, NIM mahasiswa yang ingin diubah, kemudian nama dari mahasiswa yang sudah dimasukkan nama mahasiswa baru tersebut atau nama mahasiswa yang ingin diubah, yang akan diubah. Masukkan nama mahasiswa baru, itu aja. Kemudian untuk masukkan nama jurusan baru dan akan memunculkan sebuah pesan data mahasiswa berhasil diperbarui. Kemudian yang terakhir adalah fitur delete atau hapus data mahasiswa. Itu tinggal menginputkan sebuah nomor 4 pada menu yang sudah tersedia dan akan langsung memunculkan sebuah inputan yaitu masukkan nama mahasiswa yang ingin diubah dan akan memunculkan sebuah pesan data mahasiswa berhasil dihapus. Lalu untuk nomor kelima sendiri itu keluar yaitu program telah selesai atau berhenti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.